dengan dia itu saya menerima dia di kantor sebagai duta besar yang wajib menerima pejabat atau warga negara Indonesia dengan sikap santun dan wajar. Kemudian kita bantu memberikan informasi yang dia butuhkan, kita bantu. Tapi itu mengenai Nasruddin. Kemudian saya menemui Nasruddin itu pada tanggal 10 jam 6 sore setelah kami dengan tim pusat koordinasi di Kepala Intelijen Negara, Kepolisian Negara Kolombia jam 6. Dan dari situ kami mendapat informasi dari beliau Mayor Jenderal Carlos Nunes bahwa lawyernya sudah menuju ke tempat nahanan sementara setelah mendapat izin dari Kejaksaan Agung Cepat samaan waktu dengan istri saya. Setelah mereka ketemu, yang bersangkutan keluar, saya baru jam 6 datang. Nah, pada waktu itu karena sudah ada surat resmi boleh bertemu, maka yang bersangkutan tidak dikurung, dikeluarkan. Saya beritahukan kepada dia, saya menanyakan kesehatannya, terus gimana perasaannya, dia bilang dia tidak enak. Saya bilang sekarang kau siap-siap. Pak, saya potong sebentar Pak. Saya, ke Indonesia, dia. Pak Dubes, Ya. saya potong sebentar. Saya hanya mau konfirmasi Bapak, tuduhannya Kaligis ke Bapak, barang bukti tasnya Nazarudin pun ternyata berganti. Kemudian tuduhan dari majalah Tempo, Bapak terlibat dalam rekayasa untuk dia dapat suaka. Menurut Bapak? Itu pertama tidak benar karena banyak saksi yang ada bahwa itu tas tidak berubah. Tas yang sama yang dia memberikan kepada kami di Cartagena, tas itu juga yang kami bawa dan tas itu juga yang kami serahkan kepada tim dari Jakarta. Secara resmi terbuka dilihat oleh seluruh staf, ada sekitar 25. Tim 10 orang dengan staf saya di kantor, kita menyerahkan secara resmi kepada tim pemerintah pusat yang dipimpin oleh Pak Brigadir Michael Jenderal kan Anas. janji Itu mau tidak kembalikan berubah. barang itu besoknya. Benar nggak Pak? Pak Dubes, ada pertanyaan dari Kaligis. Ya. Pak Michael itu katanya berjanji sebuah barang bukti itu dikembalikan besoknya. Tapi Pak Michael tidak kembalikan. Jujurlah Pak Michael, di- saya ini udah baik-baik Pak, Dia nggak bisa jujurlah. bicara. Ya. Silakan Pak Michael. Tapi bukan pakai alikat, tapi polisi Itu Kolombia ini kan melarang. Bapak pinjam Dengar dulu. jujurlah dikit. Dengar Saya udah dulu. baik sama Bapak. Pemirsa. Bapak bohongin saya 3 kali juga, Pak, saya sudah baik-baik Pak Pak. Oce, pemirsa kepingin dengar apa alasan? Iyalah. Dengar dulu. Ya jangan kita jual kebohongan di depan Ya, umum nanti Pak. itu di komentarnya. Pak Michael dulu. Pak Kaligis, Ya. saya punya Duta staf Besar yang lengkap. terhormat, jujurlah. Saya jangan ditimpali lagi ngomong. Saya jujur Pak. Iya, silakan Pak Michael. Ada saya punya staf. Terus nih Pak Michael. Saya punya staf lengkap ikut. Ada 3 orang mayor angkatan darat. Ada 2 orang penterjemah bahasa Spanyol. Di desa untuk apa Pak? Semua kami datang. Di desa untuk apa? Kami mau memberi karena itu janji, tetapi polisi, Interpol, polisi melarang tidak boleh memberikan apapun kepada dia. Dan itu dilarang karena bisa menimbulkan persoalan di dalam itu tahanan. Jadi karena desakan polisi, Pak Michael tidak kembali ke barang bukti segera. Tidak boleh, itu polisi melarang. Karena semua tahanan tidak boleh diizinkan bawa apa. Baik, Saya ngomong sama polisi saja nggak menyita barang itu. Saya ngomong sama polisi. enggak, nanti itu Iya, kan susah makanya dikonfirmasi diambil, tiga-tiga. iya, Pak. Jadi kita lanjutin dulu. Pak Michael, saya mau tanya, Pak Michael sebelumnya kenal dengan Nazar? Saya tidak pernah kenal dia sama sekali.
Saya cuma kenal dia pada jam setengah 4 sore. Saya ditugaskan untuk mencari aplikasinya di kantor polisi di Cartagena. Pak, enggak, Itu maksud pertama kali saya saya kenal dia dan saya kenal sebelum dia. Pak Michael ke Bogota, Pak Michael udah kenal Nazarudin enggak? Belum pernah. Saya tidak kenal karena saya bukan seorang politisi. Kalau tidak kenal, kenapa ambil barangnya, Pak? Tunggu dulu, Saya tulis tunggu dulu, surat Pak. juga. Pertanyaan berikutnya, Pak Michael. Ketika dia berapa kali ke Bogota, Pak Michael ketemu enggak? Bagaimana? Pernah ketemu? Kurang jelas ketemu siapa, Pak? Pak Michael, apa andil Halo? Pak Michael sampai dia bisa ditangkap oleh polisi Bogota? Tidak ada adilnya, Pak. Saya Polisi yang saya punya andil. mau dengar dulu dari dia. Bukan. Pak Michael, ada Bagaimana? adil nggak Pak Michael membocorkan dia ada di sana? Tidak ada sama sekali. Kami tidak tahu. Pada tanggal 7 pagi, kami diberitahukan Interpol. Oleh punya staf, saya dilaporkan. Pertanyaan Saya saya, laporkan langsung ke Menteri Luar Negeri. baik Pak. Pertanyaan saya berikutnya, betul tidak Pak Michael ikut mengusahakan dia mau dapat suaka? Itu tidak benar. Saya pejabat daerah tidak benar. Saya malah mencegah. Saya melarang dan tugas saya mencegah. Benar nggak ada dana Saya 1 juta dolar? Itu tidak benar. Saya tidak bisa mempertaruhkan nama kehormatan saya, jabatan saya, dan hati nurani saya untuk barang yang murahan itu. Baik. Ini persoalannya bukan Pak Otto. Persoalannya Nurani, Pak. majalah Makanya Tempo. jangan bohong, Enggak, Pak. ini jawab. Nurani. Saya minta untuk menjawab Tempo. Bukan, Ya. bukan menjawab Pak Kaligis. Saya minta satu lagi Pak Michael. Apa benar polisi atau Ya. Brigjen Anas sampai marah sama Pak Michael dan menarik Pak Michael ke satu pojok dan Itu mengancam? tidak benar. Karena kami selalu rapat bersama-sama. Sejak datang kami rapat koordinasi baik. Mulai tanggal 9, mulai tanggal 10. Kami rapat dengan baik dan Brigadir Jenderal Anas itu seorang perwira yang santun, disiplin, dan profesional. Tidak mungkin dia... Pernah nggak Pak Michael dengar dari Brigjen Anas, Anda yang lewat atau gua yang dilewat? Bagaimana? Tidak benar. Tidak benar ada Dan tidak konflik kayak gitu. dia seorang perwira tinggi. Terdidik, santun, dan profesional. Dan saya sebagai seorang duta besar, tidak mungkin dia melakukan hal begitu terhadap saya. Karena saya mewakili pemerintah dan wakil pribadi presiden. Baik Pak Michael, pertanyaan paling akhir. Apa benar hari ini Pak Michael dengar Pak Michael mau ditarik dari Kolombia? Ya, saya tidak beraktif masa jabatan saya 3 tahun, tapi diperpanjang 3 bulan dan hari ini saya harus ke Menteri Luar Negeri mendapat penghargaan dan besok dengan Presiden Kolombia. Kemudian saya serah terima dan kembali secepatnya ke Jakarta untuk menghadap KPK untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang bersangkutan. Terima kasih banyak Pak Dubes. Terima kasih Pak Karti. Saya hanya mau mendapatkan klarifikasi dari Yang Mulia Pak Dubes. His Excellency. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, sebenarnya saya udah nggak tahan mengunjungi rekan-rekan saya yang udah lama tidak kelihatan. Yaitu si Raja Minyak, siapa lagi? Poltak Ruhut dan Pak Sultan Batugana. Dua-duanya menghilang. Tapi hari malam ini ada, tapi saya mau ke polisi dulu karena
ini lebih menyangkut polisi. Sebelum Pak Polisi Boy Rafli ngomong, ada boy lain, ada banyak kali ini, satu lagi boy Bonjol. Mana dia? Ada. Oh, keluar. Oke, kalau keluar memang udah dua pembicara. Pak Boy Rafli udah dengar sendiri apa sih yang menyebabkan Nazarudin sampai nggak berani di Makobrimob menurut yang Pak Boy dengar. Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat malam kepada seluruh hadirin peserta forum JLC. Jadi kalau kami sampaikan Pak, karena pertama tentu kami ingin jelaskan kepolisian kan dalam hal ini adalah tim yang memberikan bantuan ya kepada KPK pada saat penjemputan, dan sekarang kebetulan fasilitas dari Polri yang rutan Brimob ini digunakan sebagai tempat Pak Nazarudin. Jadi kalau saya coba berpendapat Pak Karni ya, memang Pak Nazarudin ini dapat dikatakan tentu sedang menghadapi suatu problema yang tidak mudah untuk dihadapi, karena sebelumnya beliau di luar dalam kondisi yang bebas, kemudian harus menghadapi kenyataan dia harus berada dalam suatu sel ya, di mana mungkin aksesnya tidak sebagaimana yang dia rasakan ketika sebelumnya berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. Belum lagi mungkin Pak Nazarudin juga memikirkan tentang keluarga, kemudian juga tentu menghadapi bagaimana perkara-perkara yang akan dihadapi oleh Pak Nazarudin. Kondisi seperti ini, kalau saya berpendapat, memang suatu kondisi yang sangat memungkinkan mengganggu secara psikologis. Lebih situasi atau kondisi yang objektif itu yang menyebabkan tekanan mental kepada beliau. Kalau kami menilai sebagai suatu kondisi psikis ya yang dialami oleh beliau, karena kondisi seperti itu membuat beliau merasa tertekan. Seperti tertekan. Tapi seperti itu. Saya sebenarnya kan minta ke Kabareskrim Komjen Pol Sutarmat untuk bisa Brigjen Anas hadir di tengah kita. Tapi sore tadi beliau telepon saya, dia mengutus atau minta diwakili oleh Kombes Boy Rafli dari Kadip Humas ya, Divisi Humas. Pak Boy, apa yang terjadi ketika di pesawat itu sesungguhnya? Kok ada isu, ada tekanan, ada cuci otak, ada segala macam. Memang ditunjukkan bukti, ada foto dia lagi tidur, foto dia lagi santai. Tapi kan itu tidak menjawab bahwa di dalam pesawat berapa jam? 30 jam. 36 jam. Itu apa yang terjadi selama 36 jam? Dan kenapa polisi atau yang diminta bantuan untuk menjemput dia tidak memberi kesempatan? Oke lah, pengacaranya nggak dikasih untuk ikut di pesawat. Wartawan kita yang ada di sana juga banyak, untuk supaya lebih transparan bahwa tidak ada apa-apa di dalam itu. Yang pertama Pak Karni, jadi saya sebelum hadir di sini juga berusaha ingin mencari tahu terlebih dahulu. Minggu lalu, tepatnya hari Jumat, saya melihat sendiri rekaman di dalam pesawat. Jadi di dalam rekaman selama perjalanan itu semua terpantau, dan kami memang melihat Pak Nazarudin itu berada di ruangan yang belakang. Sofanya saling hadap-hadapan yang di belakang itu. Kalau di 6 seat di depan itu menghadap ke depan, tapi yang di belakang Pak Nazarudin lebih banyak kesempatan untuk sambil berselonjor ya, bertiduran ya di sana. Dan di kamera itu juga terlihat Pak Nazarudin berbincang-bincang dengan yang lainnya. Bahkan juga mengumbar seperti senyum ya, dan juga beliau makan bersama dengan yang lainnya di dalam itu. Jadi kondisinya menurut hemat kami, suasananya sebenarnya tidak ada kesan tertekan. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang berusaha katakanlah mempengaruhi dan sebagainya. Itu terlihat bahwa suasana sedemikian santai. Jadi rekaman ini merupakan dokumen dari tim penyelidik. Ya. Tapi Pak Boy, kalau saya mau mengancam orang, saya bisa sambil ketawa loh. Hei, gua kebunuh.
Bisa begitu loh Pak. Iya. Artinya dengan senyum kita bisa mengatakan kita akan bunuh dia.